mempresentasikan tugas kita, yaitu siapa saya, yang berjudul siapa saya. Dan tak lupa pula salawat serta salam kita aturkan kepada junjungan Nabi kita, yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana telah membawa kita dari alam kejahilan menuju alam yang penuh dengan ilmu pengetahuan. Baiklah, duduknya saya di depan para antum sekalian, tidak akan memperpanjangkan mukadimah. Tugas saya di depan para antum sekalian akan mempresentasikan tugas kita semua, ya tugas mandiri ya, yang berjudul siapa saya. Jadi sebelumnya saya akan memperkenalkan diri saya, walaupun ada yang sudah kenal lama, tapi ada istilahnya tak kenal maka tak sayang. Kenalan dong. Jadi Kenalan dong. kenalan lagi. Boleh sayang. Bukan cinta ya, tapi sayang. Siap. Sayang beda dengan cinta. Oke, perkenalkan, nama saya Muhammad Yasir. Saya lahir di Provinsi Jambi, tepatnya di Kabupaten Sarolangun, pada tanggal 19 Maret 2002. Jadi ya walaupun saya tinggal lahir di Jambi, saya sebenarnya keturunan Jawa. Bapak Jawa, mama Jawa. Daerah Jawa Tengah di Pemalang kalau salah. Mereka ini ya transmigrasi zaman Soeharto. Waktu itu belum di Sorlangun, di Kabupaten Tebo, daerahnya Ribu. Situ hampir rata orang Jawa semua yang transmigrasi zaman Soeharto. Baik, kalau istilahnya itu apa ya? Ujala semua. Putra Jawa lahir di Sumatera. Dan sekarang kembali lagi ke Jawa. Baik, latar belakang orang tua. Ibu saya sebagai pedagang sayur di pasar, dan orang tua saya sebagai pembuat tempe dan dijual di pasar juga. Tapi yang saya salut dari orang tua saya, ya walaupun ibu saya seorang penjual sayur, tapi mereka mempunyai tekad. Walaupun saya seorang pedagang kecil, tapi saya tidak akan membuat anak saya tidak berpendidikan. Ya alhamdulillah saya mempunyai saudara kandung 8 orang, dan saya yang ke-9. Saya saudara kandung 8, saya ke-9, dan saya ini anak bungsu. Kalau istilah orang Jawa tuh anak bontot deh, anak terakhir. Ya alhamdulillah saya mempunyai saudara laki-laki 5 orang dan saudara perempuan 3 orang. Dan yang sudah sarjana, anak kedua, anak ketiga, dan anak ke-6. Yang pertama itu, yang kedua sarjana pendidikan, yang kedua sarjana keperawatan, dan yang anak ke-6 itu sarjana kebidanan. Ya alhamdulillah. Yang lainnya udah ada yang duluan nikah, dan anak pertama ya, itu kalau istilah ayah saya tuh setiap keluarga pasti ada yang melenceng gitu. Ya itu sedikit cerita. Kalau anak pertama ya itulah yang agak inilah ibaratnya. Kalau kata orang tua saya tuh setiap anak tuh pasti ada yang satu membuat sedih dan satu yang membuat kita semangat. Dari 8 saudara alhamdulillah semua berpendidikan kecuali 1 orang. Yang kedua cewek itu udah nikah semua, lulus SMA nikah. Dan yang sedang menjejaki pendidikan, yang satu di Kalimantan di Universitas Mula Warman ngambil jurusan kehutanan, dan yang kedua di Tangerang jurusan motivator. Ya alhamdulillah. Latar belakang pendidikan saya ini dicerita dari mana? Dari SD ya? Boleh? Dari Ya saya SD ya di desa saya selama 6 tahun. Dan kayaknya di SD banyak juga sih cerita yang menarik. Saya dari SD itu ya walaupun saya anak bungsu, tapi saya dilatih kemandirian sama orang tua saya. Saya nggak dimanja dari SD. Dan ada kisah saya dulu waktu SD itu jualan es apa ya ibaratnya?
Es Dari lilin. SD saya itu udah diajarin Es lilin. jualan. Es lilin. Ya kayak es lilin gitu, es buah tapi udah bermerek gitu lah. Wih, merek. Dari orang itu jualannya siang sih setelah sekolah, keliling pakai sepeda. Dulu belum ada baru. Jadi ketika mau lulus lulus SD itu baru ada rasa malu. Kalau istilahnya itu apa ya, baru mengenal cewek. Nah dari situ saya merasakan malu ya. Baru mau. Dan latar belakang setelah lulus ini saya dilanjutkan pendidikan MTS, yaitu boarding school di pesantren dekat rumah saya. Istilahnya tuh kalau ini pondok pesantren, rumah saya di situ dekat kali. Yaitu ceritanya selama 3 tahun saya bosan sih sebenarnya, karena ya begitu-gitu terus. Saya mondok tapi ngerasa nggak mondok, pesantren serasa nggak pesantren. Ya serasa ya, karena tinggal di rumah ya, tinggal di rumah setelah megang HP boleh, ada megang HP boleh, kalau keluar kawasan boleh. Anak rumahan tuh kalau di sana bebas kali, nggak terkontrol. Saya sebenarnya dari setelah lulus MTS itu udah jenuh dengan kehidupannya gitu-gitu terus. Akhirnya saya ngajukan ke orang tua mau pindah, tapi mereka kayaknya belum yakin kalau saya itu dilepas gitu aja. Ya akhirnya saya lanjut lagi ke situ lagi, walaupun dengan Setengah hati. rasa yang bosan sudah tidak, itu dengan terpaksa saya melanjutkan pendidikan di situ lagi setelah kelas 1 SMA. Dalam alhamdulillah waktu setelah lulus SMA itu, kalau di bidang prestasi saya dulu pernah lulus SMA pas kelas 1 SMA 2017. Saya pernah mendapat prestasi penghafal tercepat tingkat SMA se-pondok pesantren waktu kelas 1 SMA 2017. Dan sebenarnya saya sudah jenuh di situ. Saya akhirnya minta pindah lagi. Ketika saya naik kelas 2, saya mendapat brosur di Instagram juga, yaitu di Kepulauan Riau ada sejenis program tahfiz 6 bulan. Program tahfiz 6 bulan, saya akhirnya daftar, data berkas semua lulus, dan akhirnya saya dipanggil untuk tes ke Kepri. Sebenarnya orang tua ngelarang sih. Saya termasuk orangnya yang nekatan. Ibarat tuh, ya nekat aja lah cari pengalaman. Akhirnya yaitu sedikit kisah pilu saya yang membuat semangat menghafal ketika itu hilang. Dan disitulah awal hilangnya hafalan saya. Hilangnya hafalan saya karena saya berpikir, ibarat itu udah capek gitu. Hafal Quran capek. Ibarat itu udah ini berusaha gini tapi gagal terus. Saya udah gak ada semangat lagi ngapal di pondok pesantren itu. Maksud saya keluar biar semangat. Tapi ceritanya ketika saya tes itu sekitaran 50 orang dari berbagai provinsi, ada yang dari Lombok, Bali, Aceh, dari Jakarta, Depok, banyak, sekitaran 50 orang. Kita tes di Kepri, tepatnya di Tanjung Pinang. Kalau dari Batam nyebrang lagi ya. Ya singkat cerita kita tes menghafal setengah jam itu harus dapat 1 halaman. Alhamdulillah saya dapat sih, tapi nggak tahu kekurangan saya itu di mana. Paling kan apa, di wawancara. Soalnya di wawancara itu ketat kali, sampai ditanyakan tentang khilafiyah. Kita tidak, pendapat kamu tentang khilafiyah gimana? Tentang kunut ditanyain juga. Ini tes wawancara Pak. Sampai ditanyain kamu punya pacar gitu. Wawancaranya intensif kali ya. Jadi singkat cerita, setelahnya pengumuman, dan di situ awal kesedihan saya karena saya tercatat sebagai orang yang tidak lulus. Bayangkan saya hampir habis biaya ke sana itu 3 juta kalau nggak salah. 3 juta sudah pulang rasanya. Dan sebelum pergi itu sebenarnya saya ditantangkan sama pihak pesantren. Udahlah kamu jangan nekat kali gitu ya.
dari pihak pondok pesantren, dan jangan nekat kamu, bodoh kamu dibilang gitu. Maksud saya kan, saya pesimis saja, saya pasti bisa. Ya saking malunya saya malah bilang saya nggak mau pulang, saya nggak mau pulang dari sini karena saya malu pulang. Tapi orang tua ngotot saya suruh pulang lagi. Nah di situ ambil semangat saya itu sangat turun kali. Dan ya sampai kelas 3 SMA saya nggak nambah-nambah, hafalan saya 15 juz gitu, nggak nambah dan nggak ngulang. Udah nyerah. Merojah dan tapi sedikit. Ya jadi buat 15 juz itu ya itu kacau. Dan saya timbul semangat lagi ketika akhir-akhir mau lulus SMA, mempunyai semangat buat ngafal lagi. Dan akhirnya saya searching mencari tempat-tempat untuk menghafal Quran. Dan akhirnya saya menemukan awalnya itu di Malang ya. Di Pare, Pondok Pesantren Darul Fuqaha Al Azhar salah. Saya lulus di sana. Tapi di situ tempatnya Al-Qur'an doang. Dan ada biaya per bulannya 250.000. Soalnya saya udah lulus. Dan akhirnya saya mendapat informasi di sini juga. Iseng-iseng doang sih sebenarnya. Iseng-iseng, kalau nggak lulus ya nggak apa-apa lah. Tapi akhirnya saya lulus. Dan untuk sifat kepribadian saya, kalau dibilang dari kekurangan, saya orangnya sangat kekurangannya sangat banyak. Sampai-sampai saya dicap di keluarga saya itu orang paling malas. Iya. Saya orang paling malas karena apa? Karena saya sering menunda-nunda pekerjaan, kurang disiplin. Karena saya kalau ke pesantren itu saya dicap kalau yang paling terlambat pasti yasir, sering gitu. Kalau terlambat yasir lagi, berarti yasir lagi. Ya, saya menyadari banyak kekurangan saya. Kalau dibilang kelebihan, saya kayaknya nggak mau mengingat apa. Saya orangnya nggak mau mencari kelebihan saya. Karena tuh kalau saya tahu lebih kekurangan saya akan terus mengintrospeksi diri saya untuk menjadi lebih baik. Makanya saya mengambil di sini karena saya rasa di sini kedisiplinannya luar biasa dan itu ditanamkan dari diri saya sendiri. Dan awal saya sebelum kesini itu yang paling diingatkan orang tua saya dan kakak-kakak saya, kamu harus berubah. Jangan kayak di sini lagi. Kalau kamu pulang tetap gitu aja, berarti ya gak ada perubahan. Buat apa sekolah kata dia? Jauh-jauh ke Jawa. Lamongan jauh kata dia. Jawa Timur, ujung Pulau Jawa. Ya insya Allah saya di sini insya Allah akan memperbaiki diri lebih baik lagi. Dan ada satu keburukan saya, ya termasuk kemarin ke Prof Dedi. Saya sebenarnya orang yang paling kalau dibilang sering hobi tidur pagi. Iya, saya jujur aja, saya hampir nggak absen setiap pagi itu tidur pagi kalau di rumah. Karena kami kalau di pesantren itu kegiatannya tuh jam 8. Habis subuh itu ada kegiatan tafsir sampai jam 7, sampai jam 6. Dari habis subuh sampai jam 6. Nah, dari situ saya nggak ada kebagian piket asrama ya. Piket asrama itu saya pernah ngalamin 2 tahun doang. Saya itu nggak pernah. Selama SMA saya nggak pernah kebagian piket asrama, piket ini, karena saya tinggal di rumah. Ya jadi saya bebas, kadang pagi tidur, sholat duha lewat. Karena anak rumah itu nggak dikontrol betul, anak rumahan nggak ada yang kontrol, yang kontrol orang tua kita sendiri. Ya kadang orang tua sibuk dengan pekerjaan masing-masing kan, kalau pagi pasar. Ya saya termasuk orang yang kalau dibilang kurang disiplin, paling kurang disiplin. Cuman kalau dibilang dari segi kelebihan, saya orangnya mandiri. Memang dari kecil saya ditanamkan mandiri. Nggak harus minta uang ke orang tua terus. Itu dari kecil saya udah diajarin jualan.
udah diajarin jualannya sini ya lumayan lah. Dan termasuk kemarin habis lulus SMA saya tuh nggak ada duit cuma 300.000, dan saya tuh butuh kuota tiap bulan, ibarat tuh ya butuh uang jajan. Dan saya orangnya paling malu kalau di rumah itu minta uang ke orang tua, kecuali kalau lagi pergi minta kirimin. Nah contohnya di sini saya minta berani, cuman kalau di rumah rasanya malu gitu minta duit ke orang tua. Wah minta duit kayaknya latah kali gitu. Ya singkat cerita saya buat usaha susu kedelai itu dengan modal seminim itu ya alhamdulillah. Saya kemarin tembus omset waktu Ramadan itu 2 juta. Lumayan ya, omset profitnya ya sekitaran 1 jutaan lah. Ya bisa buat beli baju baru sendiri kemarin, gak minta orang tua. Dan alhamdulillah kesini pun biayanya ada sisa-sisa dari kemarin pun itu pakai uang saya sendiri. Ada juga sih ditambahin orang tua. Dan saya itu memang dari SD sebenarnya saya nggak punya cita-cita sebagai pengusaha. Saya dulu punya cita-cita itu menjadi seorang tentara. Ya biasa lah kan anak SD kan keren-kerenan. Lihat tentara, keren. Tapi ketika saya mendengar cerita dari kakak saya yang abang saya yang jadi perawat itu sebenarnya dia tes tentara. Saya punya om itu tentara. Jadi dia lewat itu kan. Jadi tes nggak lulus di wawancara. Kalau semuanya hampir lulus lah. Di wawancara kalau tentara, kalau ada pengalaman tes tentara itu sulit ya wawancara, apalagi kita orang Islam. Kita ditanyain contohnya gini ya Pak ya. Apakah kamu, ini salah satu pertanyaannya, kalau Indonesia dijadikan negara Islam, bagaimana menurut kamu? Kayak pertanyaan menjebak gitu. Tapi ketika itu banyak dapat cerita ya dari om saya, kayaknya mereka nggak, ibarat tuh kamu janganlah jadi tentara kata dia. Jadi tentara tuh nggak enak kata dia. Mending jadi pengusaha kata dia. Jadi tentara tuh kita ditekan, terus terikat dengan negara. Ya udah akhirnya singkat cerita banyak lah diceritain kalau tentara tuh sadis. Ya saya nggak punya cita-cita itu. Timbul cita-cita saya ingin jadi pengusaha itu waktu MTS. Nah di situ saya ya namanya anak-anak kan diceritain banyak lah tentang pengusaha-pengusaha sama Ustaz. Kalau kalian tuh Rasulullah tuh mengajarkan kita tuh itu menjadi orang pengusaha. Karena apa? Karena dulu Rasulullah pun pengusaha ya, saudagar. Karena apa? Kalau kita menjadi pengusaha, kita yang mengatur sendiri. Ya, yang mengatur. Ya kalau kita mau sholat ya sholat. Kalau kita mau istirahat ya istirahat. Gak ada yang larang. Ibarat itu ya kita ngatur sendiri. Dan alhamdulillah saya insya Allah di sini tempat yang tepat untuk bisa mengembangkan diri saya, bisa untuk menjadi pengusaha yang agamis, lebih pengusaha muslim ya bener, yang mengerti tata tentang usaha yang beragama Islam. Karena pengusaha banyak yang mafia ya. Maksudnya tuh mafia dalam pengusaha tuh banyak penipu. Nah, riba contohnya. Kita membuka usaha dengan uang riba itu nggak berkah. Karena banyak pengusaha buka usaha minjem duitnya dari bank. Ya mana berkah lah. Minjem dari bank, terus kembalikannya, misalnya kita minjem 100 juta, baliknya bisa nyampe 500 juta itu. Sampai berapa tahun? Syukur-syukur kalau itu sukses jadi balik kan, ya walaupun itu riba. Masa kita ngasih makan anak istri kita pakai uang riba? Sia. Aduh. Udah berapa menit ini? Oh, baru 10 menit kok. Hampir 20. 20. Lanjut aja. Ya. Dan saya itu orangnya sebenarnya suka dinasihati ya.
Tapi saya yang paling nggak enak dinasihati itu ketika di dalam forum yang banyak. Contohnya gini, kita lagi apa ya, ramai banyak orangnya. Ketika itu kita sedang melakukan kesalahan, tiba-tiba contohnya si Mas Pur, misalnya kita lagi ngumpul, ya pokoknya di tempat ramai lah, tiba-tiba Mas Pur melakukan kesalahan, lalu Mas Agus Salim langsung nasihatin di tempat itu. Nah itu rasanya gimana gitu. Saya lebih senang kalau dinasihatin itu dipanggil sendiri, dinasihatin itu lebih suka saya daripada itu. Karena kata Imam Syafi'i, menasihati di tempat orang banyak itu seperti menghina, bukan menasihati. Ibarat kamu nih, kenapa kamu gitu? Nah, ibarat tuh iya kan? Sama coba, ya mungkin semuanya nggak mau lah gitu kan. Lebih seperti mengejek, menghina, mencela. Kalau dipanggil sendiri, dinasihatin, dimotivasi itu lebih enak ya. Ya mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan. Kayaknya waktunya udah lebih dari 15 menit. 20 menit. Ya lebih dan kurang saya mohon maaf. Hanya itu yang dapat saya sampaikan. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.